Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini adalah Mata Hati episode ketiga dengan judul Penyakit Hati dan Pengobatannya. Disaripatikan dari buku Membuka Jendela Hati dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Al-Hafiz Chaniago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, aku akan mengajarkan kepadamu ruqyah, pengobatan dengan memakai doa yang pernah dilakukan oleh malaikat Jibril kepadaku, yaitu hendaknya engkau mengucapkan dengan menyebut nama Allah, aku mengobatimu. Dan Allah lah yang menyembuhkannya dari semua penyakit yang menimpa. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Engkau lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali dalam ruqyahmu. Riwayat Imam Hakim, hadis nomor 102, jilid kedua, kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Haji Muhammad Al-Hafiz Chaniago. Hadis di atas menjelaskan, ruqyah ialah berobat melalui bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ruqyah yang pernah dibacakan oleh malaikat Jibril untuk mengobati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit ialah seperti berikut. Dengan menyebut asma Allah, aku mengobatimu. Semoga Allah menyembuhkan dari semua penyakit yang menimpa dirimu dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul tali, dan juga dari kejahatan orang dengki bila mulai melancarkan kedengkiannya. Cara pengobatan dengan ruqyah ialah dengan membaca kalimat tersebut lalu meniupkannya ke tangan. Setelah itu tangan diusapkan kepada anggota tubuh yang sakit. Tiupan ini harus disertai dengan sedikit ludah dari orang yang merafalkan ruqyah tersebut. Pemirsa pencinta Buya Al-Hafiz TV umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali berbicara tentang tanda-tanda penyakit hati dan kiat-kiat untuk mengetahui penyakit hati tersebut. Ia menyebutkan sebuah doa yang isinya meminta agar kita diselamatkan dari berbagai jenis penyakit hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak kenyang, mata yang tidak menangis, dan doa yang tidak diangkat. Doa yang berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan tanda-tanda orang yang mempunyai penyakit hati. Merujuk pada doa di atas, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri orang yang berpenyakit hati seperti berikut. Pertama, memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya tidak berguna baginya dan tidak menjadikannya lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Al-Quran menyebutkan orang yang betul-betul takut kepada Allah itu sebagai orang-orang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya
Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, Quran surat Fatir ayat 28. Jika ada orang yang berilmu tetapi tidak takut kepada Allah, berarti dia memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Kedua, mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah. Ia tidak bisa mengkhusyukkan hatinya, ya, sehingga tidak bisa menikmati ibadahnya. Ibadah menjadi sebuah kegiatan rutin yang tidak mempengaruhi perilakunya sama sekali. Ya. Tanda lahiriah dari orang yang hatinya tidak khusyuk adalah matanya sulit menangis. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai jumud al-ain, mata yang beku dan tidak bisa mencair. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia-manusia yang saleh sebagai mereka yang sering kali terhempas ya dalam sujud dan menangis terisak-isak. Quran surat Maryam surat 19 ayat 58. Di antara sahabat Nabi terdapat orang yang disebut dengan al-bakaun, orang yang selalu menangis. Karena setiap Nabi berkhutbah, ya, mereka tidak bisa menahan tangis. Ya. Dalam sebuah riwayat, para sahabat bercerita, suatu hari menyampaikan nasihat kepada kami, berguncanglah hati kami, dan berlinanglah air mata kami. Kami lalu meminta, ya Rasulullah, seakan-akan inilah khutbahmu yang terakhir. Berilah kami tambahan wasiat. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang di antara kalian yang hidup sepeninggalku, kalian akan menyaksikan pertengkaran di antara kaum muslimin yang banyak. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang dicabut dari umat ini adalah tangisan karena kekhusyukan. Ya, yang ketiga, memiliki nafsu yang tidak pernah kenyang. Ia memendam ambisi yang tak pernah terpenuhi, keinginan yang terus-menerus, serta keserakahan yang tak terpuasan. Adapun ciri keempat dari orang yang berpenyakit hati adalah doanya tidak diangkat dan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Demikian kajian kita kali ini dengan tema Mata Hati episode ketiga. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Sampai bertemu kembali pada episode yang ketiga, pada episode yang keempat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.